Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bu Shirley. Kita lanjutkan materi persamaan kimia yang khususnya lebih ke perhitungannya. Tadi sebelumnya sudah melihat video yang reaksi pembatas, nah selanjutnya persamaan kimia. Ini pernah juga Ibu sampaikan di awal pada saat masih belajar hukum dasar kimia ya. Jadi langsung aja ya, langsung ke persamaan kimia atau kita sebut juga persamaan reaksi kimia. Itu adalah penulisan zat bereaksi dan zat hasil reaksi yang disertai dengan koefisiennya. Jadi untuk menyederhanakan reaksi yang terjadi dan zat yang dihasilkan apa, itu dituliskan dalam simbol rumus nyawanya. Contoh misalkan di rumus umumnya ada persamaan reaksi kimia zat A plus zat B, itu artinya zat yang bereaksi. Zat A dan zat B bereaksi menghasilkan tanda panah ya, zat C dan zat D. Itu adalah zat hasil reaksi atau kita sebut sebagai produk. Nah, juga Ibu ingatkan reaksi itu atau reaktan adalah zat yang ada di sebelah kiri tanda panah. Dia zat yang bereaksi. Nah, pada persamaan itu di sini ada simbol A kecil, B kecil, C kecil, D kecil. Itu adalah sebagai simbol untuk koefisien. Koefisien itu adalah perbandingan antara satu zat terhadap zat lainnya, itu dinyatakan dalam angka nantinya ya. Nah, itu Ibu simbolkan huruf kecil, koefisien reaksi. Nah, kalian juga sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya itu bagaimana persamaan reaksi kimia itu harus dalam keadaan sudah setara. Ya, setara itu apa? Jumlah atom di kanan dan di kiri sama. Tadi seperti di contoh. Kemudian, apa sih manfaatnya sudah ada koefisien reaksi? Dari kita melihat persamaan reaksi kimia sudah ada koefisiennya, itulah menunjukkan perbandingan antara zat. Contoh di sini N2 bereaksi dengan gas H2. Itu perbandingannya kalau N2-nya 1 mol, berarti gas H2-nya 3 mol. Dari mana? Dari koefisien reaksi ini. Ya. Berapa zat H2 NH3 yang dihasilkan? Kalau N2-nya sebanyak 1 mol, berarti gas NH3 yang dihasilkan adalah 2 mol. Jadi koefisien reaksi ini berbanding dengan molnya gitu. Nah, contoh lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya reaksi pembentukan NH3 ya, reaksinya sudah ada N2 tadi ya sama plus H2 menjadi NH3. Reaksi belum setara, berapa massa gas H2 yang dibutuhkan untuk menghasilkan NH3-nya sebanyak 11,2 liter jika diukur pada suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Seperti itu soalnya. Kemudian Ibu akan coba jelaskan dengan pen yang soal persamaan kimia ya. Ini dia contoh soal persamaan reaksi kimia ya, berapa massa H2 nya sudah ada informasi. Kita harus setarakan dulu jumlah atom di kiri kanan harus sama. N di kiri ada 2, N di kanan ada 1, maka kita kasih angka 2 di depan NH3. Tuh, seperti itu. Kemudian atom H-nya, H di kiri ada 2, atom H di kanan, karena ada koefisien angka 2 di depannya, berarti jumlah atom H menjadi 6. Itu 2 dikali 3. Nah, H di kiri juga harus 6, maka dikasih angka 3 di depan H2. Nah, dari sini sudah setara nih reaksinya. Nah, di sini informasi dari soal apa? Gas NH3 yang dihasilkan sebanyak ini 11,2 liter ya, dalam suhu 0 derajat dan tekanan 1 atmosfer. Kalau kalian ingat, ini dalam keadaan standar ya. Nama lain dari keadaan standar adalah dalam keadaan STP. Sehingga kalian juga harus ingat, rumus yang dalam keadaan STP itu adalah
mol sama dengan, atau rumus volumenya ya, kalau kita balik, jika volume yang ditanya, mol aja deh, mol sama dengan apa? Volume dibagi 22,4 liter. Gitu. Nah, dari informasi ini karena 11,2 liter gas NH3 itu kita harus konversi dulu menjadi satuan mol ya. Berarti molnya NH3 yang siapkan yaitu yang dihasilkan volumenya 11,2 liter dibagi 22,4. Mudah-mudahan paham nih cara nulisnya kayak gini. Hasilnya adalah berapa? Setengahnya aja ya, 0,5 mol. Dari mol ini cuma NH3 doang yang dihasilkan ya, yaitu sebanyak 0,5 mol. Kita tulis di bawahnya dia untuk lebih memahami lagi ya. 0,5 mol. Nah, tadi Ibu bilang koefisien berbanding lurus dengan molnya. Kalau dilihat untuk koefisien 2 senilai 0,5 mol, berarti untuk koefisien gas H2 berapa? Koefisiennya 3. Berapa molnya gitu kan? Nah, karena kita masih awal-awal, jadi kita lihat dari slide ini mirip ya, pakai dibandingkan koefisien berbanding dengan molnya seperti ini. Jadi kita tulis caranya gini. Berarti karena kita mau mencari molnya H2, untuk mencari masanya, mol H2 dibagi dengan ini ceritanya per ya, dibagi nih. Mol H2 per mohon maaf ini agak susah membuat garisnya. Itu ceritanya adalah dibagi molnya si NH3 karena kita tahu nilai molnya NH3. Molnya NH3 sama dengan ini berbanding lurus sama molnya koefisiennya NH3. Jadi kalau mencari mol H2 caranya adalah dengan memasukkan nilai koefisien gas H2. Jadi di bawahnya nulis mol H2 sama dengan koefisien gas H2 di persamaan reaksinya sudah ada tuh nilainya, yaitu 3 kan. Berarti 3 dibagi dengan koefisien NH3 yaitu 2 ya, dikali dengan molnya NH3 kayak perkalian silang. Mol NH3 yaitu 0,5 mol. Ya, dibagi dengan koefisiennya NH3 yaitu 2. Nah, dari sini dihitung 0,5 dibagi 2 yaitu 0,25. 0,25 dikali 3 sama dengan 0,75 mol. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa massa gas H2. Kalau udah dapat molnya, selanjutnya kita kali dengan MR-nya sehingga bisa dapat nilai massa gitu. Massa H2 sama dengan 0,75 dikali dengan MR dari gas H2. Nah, AR-nya H ceritanya di soal udah diketahui yaitu 1. Karena jumlah atom hanya ada 2, jadi 1 kali 2 yaitu
sehingga diperoleh massa gas H2 sebesar di 1,5 ya. Itu untuk penyelesaian soal ini. Jadi bedanya dengan reaksi pembatas itu ini langsung aja dibandingin dengan koefisiennya. Kalau reaksi pembatas kita harus diketahui soalnya adalah ada dua zat yang diketahui nilai molnya. Kalau untuk sama reaksi kimia kayak gini, ini cuma ada satu zat yang diketahui molnya, berarti mol yang lainnya tinggal dibandingin dengan koefisiennya. Oke, untuk pembahasan ini selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan melalui Google Classroom atau WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.